Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ke Mas Adi untuk closing statement. Mas Adi, kira-kira apa yang bisa dilakukan kemudian untuk kedepannya kita tidak lagi menyaksikan hal-hal seperti ini? Saya kira setiap anggota kabinet itu pertama harus menghormati hierarki ya. Dari Presiden, Menko, kemudian Menteri-Menteri, nanti ada penugasan yang lain oleh Presiden kepada Wapres, hormati juga Wapres, dan ikuti struktur ini. Nah, dalam konteks Mas Rizal, dia ini kan di situ selain JK salah satu yang senior lah. Mesti kan ada penghormatan juga gagasan-gagasan, karena sering terjadi begini. Mas Rizal lihat di dalam kabinet, nggak usah di depan kabinet lah. Kalau ada kita percakapan, dia tahu ada masalah di situ, dia biasanya info ke situ. Okay. Apalagi kalau diminta masukannya. Dan dalam sidang kabinet ini, baik di bawah Kemenkoan Maritim maupun di luar ini, kalau ada masalah dia pasti ikut nimbrung. Nah, persoalannya adalah kalau kita bandingkan dengan misalnya Menteri BUMN Rini waktu yang tidak ada di dalam hierarki Menko Maritim. Ketika Mas Rizal mengkritik soal pembelian pesawat Airbus itu, kemudian dievaluasi dan kemudian diikuti, nggak ada masalah. Nah, ini begitu Mas Sudirman saya dikasih tahu membangkang, karena memang bosnya bukan presiden ini, pasti ada yang lain yang lebih besar. Spesifiknya apa sih harapan Pak Rizal, Pak Sudirman tuh melakukan apa sih? Ya, kalau ada orang memberi masukan, dievaluasi, diikuti, tidak malah kemudian dibalas dengan mengundang tim evaluasi independen, padahal dari mereka juga. Yang terdiri advisory itu kan juga bagian dari gengnya Eri Riana dan kawan-kawan, itu jutaan dolar juga, dan itu cukup mahal. Hanya untuk membantah Rizal Ramli. Nah, padahal kan nggak perlu begitu, diskusi aja, dialog, mana kan tinggal dipraktekkan aja. Ini kalau di laut seperti ini, di darat seperti ini, kemudian diserahkan kepada presiden, presiden yang menilai. Jangan kemudian presiden juga mau memilih ini terus ditakut-takuti, ini nanti kalau diikuti di darat nanti investor takut. Nah, Jokowi kan orang baru di situ, ya pasti takut lah, sehingga susah mengambil keputusan, akhirnya di hold dan seperti ini. Nah, jadi sekarang ini kan apapun yang terjadi, tanggung jawab kabinet itu ada di presiden. Nah, daripada terus-menerus begitu, ya presiden harus memilih, sekarang ini harus memilih menteri yang 100% pilihannya dia. Jadi kalau yang punya induk baru, induk yang lain, ya diselesaikan aja, karena risikonya ini nanti yang menanggung presiden. Nah, jadi sekarang ini situasi seperti ini, ya dipilih yang baik. Nah, kalau menurut saya idealnya itu adalah presiden memilih Menko, nanti Menko memilih menteri-menterinya, sehingga ada kekompakan antara ada satu suara, ada satu komando. Jadi jangan ada Menko tapi menterinya yang milih orang-orang dari lain-lain, pasti lebih takut kepada yang merekomendasikan dari menteri dibandingkan kepada Menko-nya, bahkan kepada presidennya. Jadi sekarang ini harus dibikin, kalau mau reshuffle kabinet 100% presiden, titik gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, cara paling jitu apa yang bisa dilakukan oleh presiden kemudian untuk bisa membuat kabinet ini lebih kompak? Saya ingat satu tulisan ya dari Danimo, Political Communication in America, itu menulis soal mengkoordinasikan tata nilai politik dan idealisasi sosial. Itu tidak mungkin tanpa kemudian menerapkan secara efektif komunikasi politik, gitu ya. Jadi salah satu kunci sebenarnya bagi seorang presiden adalah mengkoordinasikan tata nilai politik melalui komunikasi politik. Nah, masalahnya sekarang kan ada problem di situ. Bukan hanya soal kinerja, bukan hanya semata soal ini problem perseorangan Rizal Ramli atau Menteri SDM. Ini persoalan birokrasi yang kemudian birokrasi ini kompleks. Oleh karena kompleksitas persoalan di birokrasi, maka seorang Jokowi menurut saya tidak bisa kemudian terlalu membiarkan proses ini. Artinya memang harus ada loyalitas pada, apalagi ini kita sistem presidensial. Bagaimana caranya agar loyalitas itu ada? Ya, sekarang satu, memastikan bahwa orang yang ada di kabinet sekarang tidak punya loyalitas selain kepada presiden. Misalnya, loyalitas kepada orang ketum partai, loyalitas kepada hanya satu di antara dua pimpinan nasional, Jokowi atau Pak JK. Nggak bisa. Presiden adalah berada di puncak. Oleh karena itu, loyalitas pada presiden. Jadi, all president men. Jadi itu yang kemudian harus menjadi catatan, bahwa menteri-menteri berada dalam koordinasi presiden. Kalaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang kita sebut sebagai ketegangan kreatif,
itu suatu hal yang wajar. Hanya masalahnya harus berada di momen atau di waktu dan tempat yang tepat. Oke, di titik ini perlu ada sanksi yang cukup keras sampai pencopotan, Pak? Ya, itu Mas sangat biasa. Ini kan hak prerogatif dan itu harus digunakan oleh presiden. Kalau melihat 1, 2, 3, 4 orang itu kinerjanya buruk, satu berarti indeks kinerja. Yang kedua tidak loyal pada presiden, loyalnya kepada orang lain, ya dia berhak dong untuk kemudian memastikan bahwa oke, orang yang tidak bisa loyal dan tidak bisa satu gerbong, tidak ada kohesi politik, bisa aja dicopot. Ya, toh itu memang hak presiden ya. Hak presiden. Oke, baik. Terima kasih Mas Gun Gun, Mas Adi untuk waktunya bersama kami.